kita bisa bertemu di tempat ini. Saya akan membagikan tema tentang mengasuh dan mendidik anak dengan benar. Sudah pernah disampaikan? Belum? Oke, saya akan menyampaikan bahan materi ini ya Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk Ibu Koordinator memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan bahan materi ini. Nah, ini kan bahan materinya tentang mengasuh anak dan mendidik anak dengan baik. Nah, pola asuh yang baik itu sangat berpengaruh dengan perilaku anak. Benar nggak? Benar nggak Bapak Ibu? Iya benar. Karena itulah sebabnya sejak dari masa dini, sejak dari masa kecil anak-anak kita sudah harus mendidik dengan benar. Nah, seperti dikatakan di kitab Amsal 22 ayat 6, saya akan membagikan sedikit. Saya ambil sedikit dari firman Tuhan. Dikatakan di Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya itu. Berarti ini adalah satu kalimat perintah untuk orang tua. Sejak dari masa kecilnya kita harus mendidik anak kita dengan baik. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan, apa yang salah, apa yang benar, dan bahkan banyak hal lain. Saya mau tanya, kenapa lagi mulai dari masa kecil? Ada yang tahu Bapak Ibu, orang tua tempat di sini? Kenapa kita harus mengajari anak kita dimulai dari masa kecil? Ada yang tahu? Karena yang pertama, kalau masa dari anak-anak kan belum mengenal terlalu banyak namanya lingkungan sekitarnya. Kedua apa? Karakternya belum terbentuk. Itulah sebabnya kita lebih gampang mengajari anak kita dimulai dari masa kecil. Nah, kalau sudah besar, kayak gimana? Kan sangat susah kan Bapak Ibu? Nah, itu dia. Benarlah firman Tuhan katakan, berarti dimulai dari masa kecil kita harus mengajari anak-anak kita. Nah, pola asuh yang baik itu juga membuat hubungan orang tua semakin dekat. Apalagi hubungan anak dengan orang tua semakin dekat. Makanya ketika misalnya pada saat anak-anak punya masalah, nah, tempat yang paling terbaik untuk dia bisa mencurahkan isi hatinya kepada siapa? Otomatis kan kepada orang tua, gak mungkin dong kepada tetangga. Tentulah, kamu sudah kayak gini dong, kan gak mungkin kan? Belum tentu tetangga yang lain membantu atau menolong anak kita. Nah, kalau sebaliknya, kalau pola asuhnya salah gimana? Akan terjadi pemberontakan. Coba kita cek kondisi anak kita. Sudah kita didik dengan baik anak kita, akan terjadi apa? Suka namanya melawan, tidak peduli kepada orang-orang sekitarnya. Jadi, Bapak Ibu, saya akan memberikan beberapa poin bagaimana caranya untuk mengasuh atau mendidik anak dengan baik. Yang pertama adalah rutinkan anak untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Nah, sebagai orang tua yang ada di tempat ini, kita pun harus merutinkan anak kita untuk berdoa dan membaca firman Tuhan, karena kita sedang mengajari anak kita siapa Tuhan di dalam hidupnya. Nah, kan komunikasi kita kepada Tuhan kan kita kan nggak bisa melihat langsung kan Tuhan kita kan. Nah, komunikasi kita kepada Tuhan melalui apa? Berdoa, sehingga anak itu akan memahami bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupannya. Nah, yang saya mau tanyakan untuk Bapak Ibu di tempat ini, siapa di sini yang orang tua yang rutin berdoa? Ada? Rutin, puji Tuhan. Ada? Rutin berdoa, puji Tuhan. Baca firman Tuhan? Tidak ada? Kalau bolong-bolong, oke, nggak apa-apa, tapi bolong-bolong lah. Ada? Tapi bolong-bolong. Oke, nggak apa-apa bolong-bolong, tapi perlu kita ajari anak kita untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Karena itu sangat penting ya. Dasar kebenaran itu kita untuk sampai kalau kita melakukan kebenaran itu ya standarnya itu bukan manusia. Belum tentu ya
kebenaran menurut manusia itu benar, tapi menurut firman Tuhan itu pasti benar. Betul nggak Bapak Ibu? Iya betul. Yang kedua adalah jadilah teladan yang baik untuk anak kita, apalagi di hadapan anak kita ya. Kita sebagai orang tua harus menjadi contoh yang baik. Karena pasti akan banyak menyerap dan mempraktekkan apa yang dilihat dari orang tuanya. Kenapa selalu berkaitan dengan tentang orang tua terus? Karena apa? Yang sering ketemukan bukan tetangga, tapi di dalam rumah itu. Benar gak? Nah, orang tua harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya, menjadi teladan. Misalnya dalam hal apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Misalnya tidak berkata kasar. Itu menjadi teladan gak buat anak kita? Benar. Tidak berkata cakap kotor. Jadi jangan kita misalnya ya menasehati anak kita, misalnya cakap kotor anak kita, bilang terus padahal kita sendiri pun sering cakap kotor, terus marah-marah. Menurut kalian apakah anak itu akan berhenti cakap kotor atau enggak? Tidak. Kenapa yang dilihat? Mamaku aja pun, papaku aja pun kayak gini. Kenapa aku harus dilarang? Karena yang dilihat dari siapa? Dari orang tuanya. Coba kita kembali lagi, kita bayangkan bagaimana anak kita sekarang. Apakah kita juga ada di tempat ini yang sering kasar atau cakap kotor? Didiklah yang baik. Kalau misalnya anak kita melakukan satu kesalahan, ada saatnya kita marah, ada saatnya kita tegur. Yang paling pertama itu adalah sebenarnya kita tegur dulu. Baru setelah sudah berkali-kali dia misalnya melakukan kesalahan, baru kita marahi. Yang poin ketiga adalah biasakan untuk menyapa dan berinteraksi dengan orang lain. Ada yang bisa menjelaskan? Coba, siapa tahu ada yang bisa menjelaskan. Biasakan anak untuk menyapa dan berinteraksi dengan orang lain. Ada Bapak Ibu? Ada? Nah, orang tua perlu membiasakan menyapa orang lain dengan santun dimanapun berada. Itu juga yang harus kita ajarkan kepada anak kita. Apalagi hal tak disokkan, tinggi doa dan jangan senang, aman. Jadi misalnya melompat jumpa doa ketanggantan. Lah, tentu dia hak mama. Esok udah begal. Mau diberi anak pas mau nikah, ramah ada orang tua penting. Pasti sadar atau tidak sadar, anak kita pun akan cenderung menjadi anak yang ramah. Nah, ketika kita pun sering berinteraksi dengan orang di sekitar kita, anak kita pun akan seperti itu. Misalnya, jadi akhirnya anak kita pun gampang untuk menyapa orang tua. Nantulang mau kemana? Soalnya cantik kan nantulang. Benar gak? Nah, ini juga harus kita ajarkan kepada anak kita untuk saling menyapa dan berinteraksi dengan orang lain. Poin yang keempat. Oke. Ini adalah luangkan waktu mengobrol dengan keluarga. Luangkan waktu untuk mengobrol dengan keluarga. Mungkin rata-rata di sini pencahariannya apakah petani, PNS, atau berdagang? Gimana Bapak Ibu? Mungkin ya kita sebagai orang tua sibuk untuk mencari nafkah. Salah enggak? Karena memang kalau bukan kita yang mencari kebutuhan untuk anak-anak kita, siapa lagi? Gak mungkin kan tetangga yang memberikan gaji kita tiap bulan kan? Pastilah kita mencari uang bagaimana supaya bisa terpenuhi segala kebutuhan di keluarga kita. Tetapi Bapak Ibu perlu kita tahu bahwa sesibuk apapun kita, mari kita luangkan waktu untuk mengobrol dengan anak-anak kita. Ini karena kenapa? Karena kita harus tahu perkembangan anak kita sejauh mana. Misalnya, kan kita sibuk mulai dari pagi sampai malam. Hanya malam lah mungkin ada waktu kita untuk anak-anak kita. Kita luangkan waktu, misalnya, tangan, rapat kita makan.
Disima kita bereng sama dia perkembangan anak kita, dan pasti anak itu pun pasti merasa bahwa orang tuaku ada memberikan kesempatan untuk bisa ngobrol bareng, bercanda, saling bercanda. Terus anak itu pun pasti kan merasa nyaman karena dia dikasihi. Anaknya nggak ngomong bilang, aku kalau nomor 33 dong, tak kira hari ini pelajar tengok, soal PH nggak ada, so ada masalah tuh, esok hari bawa omakku atau bapak. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita lakukan pendekatan kita kepada anak kita. Nah, jadi poin yang kelima adalah jangan terlalu memanjakan anak dengan fasilitas yang berlebihan. Kita sebagai orang tua yang pengen kasih yang terbaik buat anak kita. Siapa sih orang tua yang tidak mempedulikan anak, apalagi kebutuhannya, misalnya kebutuhan sekolah, pulpennya, bukunya harus dipersiapkan. Salah nggak kita memberikan fasilitas itu? Tentu tidak. Tetapi kalau kita memberikan fasilitas yang berlebihan, misalnya kan, dia sebenarnya punya mobil-mobil dan banyak, tapi dia pengen lagi, apalagi siap dan atau anak tunggal kan, ada dua anak setunggal ada siap, pastilah rata-rata adalah paling bontot gitu. Tapi jangan memanjakan anak terlalu berlebihan, apalagi memberikan fasilitas yang berlebihan. Itu akan membuat anak itu menjadi cenderung apa? Suka menuntut. Ikon di apa ya? Misalnya, aku minta mobil nih. Ngasih apa sebenarnya tinggal berbeda. Ada mobil yang disehaan sama lima. Ikon ada udah semua. Kadang-kadang saya pernah melihat orang tua sebenarnya kehidupannya pas-pasan, tapi dipaksakanlah berutang hanya untuk anaknya ini supaya keinginan anaknya ini menjadi terpenuhi. Menurut saya itu salah. Kalau seandainya kalau tidak ada uang kita, perlunya kita berbicara, perlu bilang sama anak kita ya, kalau kita nggak punya uang jangan kita paksakan anak kita, jangan kita paksakan untuk melakukan sesuatu yang menurut kita itu sebenarnya nggak perlu gitu. Kalau misalnya kebutuhan di sekolah, kebutuhan mungkin di rumah, ya bisa lah gitu. Karena itu juga adalah kebutuhan untuk dirinya, untuk masa depannya juga gitu. Tapi kalau berlebihan, cenderung anak itu akan sering menuntut. Pada akhirnya setelah sudah besar dia akan menjadi apa? Orang yang pemalas. Terus apalagi Bapak Ibu suka mengeluh dan tidak siap dengan tantangan, misalnya kalau ada masalah yang dihadapi dia, karena dia sudah dimanjakan, tiba-tiba tidak bisa terpenuhi, dia nggak bisa menghadapi tantangan itu. Nah, poin yang berikutnya apalagi Bapak Ibu? Jadilah pendengar yang baik dan berikan dukungan. Nah, poin ini seperti hampir sama dengan poin keempat. Sesibuk apapun kita, misalnya karena berjualan, karena berdagang atau bertani, nah lakukan pendekatan kepada anak kita. Misalnya anak kita sedang bermasalah, korban bulian lagi misalnya. Pasti kan kita lihat dari raut wajahnya kan, bahwa anak banget nih, bahasa semua maherana, murung-murung. Pasti kan, kita kan pastilah kita mendekati anak kita, nggak mungkin kan? Mak, nggak masih diurus diri dan sendiri, nggak mungkin kan? Kalau kita sebagai orang tua, kita peduli, kita mengasihi anak kita, pasti akan, kamu kenapa nak? Buang-buang. Masa nggak sama nunggu-nunggu? Itu hal contoh kecilnya Bapak Ibu. Pasti kan ketika dia melihat bahwa orang tua peduli kepada anaknya, anak tersebut pasti akan menceritakan keluh kesahnya. Misalnya dia ngomong, "Mak, terus direhe. Si dokunau si loa. Si oto itu mak. Kasih rohaku mak. Si kelas mengareheyau." Coba kita perhatikan anak-anak kita. Bagaimana masalah di dalam pribadinya ya. Lakukan pendekatan
Tapi misalnya ya, ketika dia anak itu mengadu kepada mamanya atau kepada bapaknya, kan dia sudah ngadu. Tindakan kita sama dia, pasti kita berikan dukungan kan? Atau seolah berikan dukungan positif atau dukungan negatif itu tergantung pada bapak ibu. Tapi harapan kita adalah dukungan positif. Kalau dukungan negatif bos sama dia, mak jadi rehe ya, rehe. Sebenarnya salah itu bapak ibu. Itu tindakan yang salah. Ya, ini sama ini. Atau namanya ini dong kita itu adalah tindakan yang salah bapak ibu. Karena kenapa? Kalau kita bilang, ini kan intinya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Jadi kalau kita saya, berarti saya lemon, kita dilihat salah. Kan boleh soalnya. Berikan dukungan, justru ketika anak kita mengadu, tindakan apa yang harus kita lakukan? Itulah bentuk dukungan kita. Kalau betulnya memang anak kita misalnya korban bulian, kasihan loh jadi korban bulian, bukan justru kita suruh untuk menentang anak-anak itu, enggak. Nanti kalau nanti anak kita menjadi apa? Orang yang suka melawan. Karena ini yang pengeluaran itu bapaknya berbeda kan? Pasti berbeda. Monosomi kita ajarin. Cuma mau kita periksa diri kita sendiri ya. Kemudian apakah kita oke mah kalau sama nido. Jadi kita selidiki tohodo, nanti dokter anak pun ya kan nggak mungkin juga. Memang sih kita nggak tahu anak kita seperti apa. Selidiki dulu yang pertama. Benar enggak yang dibilang anak ini? Kadang-kadang anak-anak juga kan mau membenarkan diri. Apa nggak berjulu benar nama ngarehe. Ada yang tahan pikir diri benar, tahan tonggal gitu mengaji. Nah tadi kita selidiki tohodo. Kalau misalnya tohodo ada tindakan selanjutnya yang harus kita lakukan. Setelah sudah kita selidiki, kita melapor sama sekolah. Bagaimana? Itu adalah bentuk hubungan kita sama orang tua. Poin yang terakhir, jangan dibohongi. Siapa di sini orang tua yang sering berbohong kepada anaknya? Adanya? Oke, puji Tuhan yang nggak ada ya. Nah, dibohongi saat masa kecil akan menjadi terbiasa dengan kebohongan-kebohongan yang ditanamkan oleh orang tuanya. Aku tidak sering berbohong. Apa bergabus apalagi setelah sudah masa besarnya, kebohongan itu akan sebuah kebiasaan dan itu wajar dilakukannya. Itulah yang akan dipikirkan oleh anak tersebut. Apalagi kan seringnya orang tua berjanji sama anak-anak tapi tidak pernah ditepati. Ada nggak orang tua sama ini? Nah, mau juara saja kok. Itu horkahan di kok. Mau lentang anak kok. Di kok. Apa yang tiba waktu nang? Mak, aku juara saja. Dia dong, dia mau janji bilang. Tapi soalnya dong. Anak tersebut pasti kecewa. Anak tersebut pasti apa? Sakit hati. Pada akhirnya apa? Dia akan gak percaya lagi sama mamanya atau sama bapaknya. Karena dia harus doanya. Jadi kalau misalnya orang tua berjanji lagi, nah kalau sama kok, siapa yang mau bapak? Bergabus. Mau dimakan terjadi. Dan tidak hanya itu aja. Pada saat dia besar menjadi orang tua, cenderung dia akan melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu, dengan poin pertama sampai poin yang ke-7, nah biarlah kita belajar memperbaharui diri kita.
selagi masih bisa diperbarui, tidak mungkin tidak bisa diperbarui, masih bisa diperbarui. Jadi selagi masih bisa kita memperbaharui, kita memperbaiki diri kita supaya menjadi orang tua yang berhasil untuk anak-anak kita. Kan kita senangnya kalau anak-anak kita berhasil ya, apalagi didikan kita, oh anak berjudi gitu, sampai orang-orang terkagum, emang berjudi dulu anak isi hai. Kita membanggakan Bapak Ibu. Nah, jadi dengan poin pertama ini sampai poin yang ketujuh, biarlah ini kita terapkan di dalam diri kita supaya kita menjadi orang yang berhasil untuk anak-anak kita. Ini saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke program.